Selamat malam, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar kok, malam kok. Iya, silakan mulai. Suara saya jelas ya kok. Jelas. Ini saya search ya. Iya, Oh, udah kelihatan belum ya? sudah. Langsung mulai aja kok. Iya, Oke, selamat malam kok. Perkenalkan nama saya Lilis Febris dengan NIM 1911017. Di sini judul proposal saya yaitu pengaruh likuiditas, solvabilitas, perputaran aktiva, ukuran perusahaan, dan book tax difference terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan subsektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2021. Ini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal saya. Nah, yang pertama itu ada tabel. Itu tabel merupakan dari pergerakan indeks saham PDB pada tahun 2016 sampai 2021. Nah, dari tabel ini dapat dijelaskan pergerakan indeks itu dari tahun 2016 sampai 2019 itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, dengan adanya kenaikan ini di tiap tahunnya, return saham akan ikut naik dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang stabil. Nah, kemudian bisa dilihat pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 143,97. Selanjutnya indeks pada tahun 2021 itu mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 152,63. Nah, hal ini juga yang dapat menyebabkan laba pada suatu perusahaan itu mengalami kenaikan. Nah, kemudian ini gambar yang kedua, itu gambar pergerakan indeks harga saham gabungan pada tahun 2016 sampai 2020. Nah, dapat dilihat bahwa pergerakan indeks harga saham periode, nah ini saya ambil dari periode 2005 sampai 2022, itu cenderung mengarah ke fluktuatif. Nah, jika diambil data 5 tahun terakhir, yaitu data 2016 sampai 2020, itu terjadi kenaikan dan penurunan harga saham. Nah, pada Maret 2020 itu harga saham mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan Februari 2020. Nah, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemik COVID-19 pada saat itu yang melonjak tinggi di tahun 2020. Kemudian pada periode selanjutnya harga saham mulai kembali stabil. Nah, di sini dari pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan laba presentasi kenaikan yang diperoleh perusahaan. Nah, pertumbuhan laba yang baik itu mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik ataupun stabil, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai suatu perusahaan. Nah, ini ada grafik pertumbuhan laba pada sektor industrial tahun 2016 sampai 2021. Nah, berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan laba di sektor industrial itu cenderung mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, pada tahun 2016 dengan rata-rata laba sebesar 2.260,3, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.979. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya menjadi 377,3. Hal ini membuat kerugian yang terjadi pada perusahaan sektor industrial. Di tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi 327,5. Pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 413,9. Dan tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 9,79.
Ke research. Halo, Ya, saya halo, iya Lilis. Lanjut aja. lanjut aja. Ini ada research yang terdahulu. Sini yang pertama variable X likuiditas, yaitu CR, current ratio. Nah, itu ada penelitian dari Kurniawan dan Efriadi bahwa likuiditas ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan penelitian dari Febrianti itu likuiditas berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian variabel X selanjutnya itu solvabilitas, yaitu DER, debt to equity ratio. Nah, itu penelitian dari Tri Rahaju pada tahun 2017 itu menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin 2021 itu solvabilitas berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian variabel X selanjutnya yaitu perputaran aktiva atau total asset turnover ratio. Nah, itu penelitiannya dilakukan oleh Arianto pada tahun 2018 menyatakan bahwa perputaran aktiva berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahayu pada tahun 2021, perputaran aktiva itu berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian variabel X selanjutnya yaitu ukuran perusahaan atau size. Nah, itu penelitian yang dilakukan oleh Puspita tahun 2017 menyatakan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian penelitian Sevira dan Aciani tahun 2020 menyatakan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian variabel X selanjutnya yaitu book tax difference. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadan tahun 2020 menyatakan bahwa book tax difference itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Samsudin pada tahun 2020 itu menyatakan bahwa book tax difference berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Ada tinjauan pustaka. Nah, di sini saya mengambil teori, ada beberapa teori. Yang pertama itu teori keagenan atau agency teori. Teori keagenan ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976 yang menjelaskan bahwa teori agensi merupakan sebuah kontrak antara pemilik ataupun pemegang saham dan manajer pengelola yang mana baik pemilik dan pengelola sama-sama melakukan pemaksimalan kesejahteraan. Nah, hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Dengan adanya hal ini akan menjadi sebuah pertentangan antara prinsipal dan agen. Nah, peningkatan solvabilitas juga akan berpengaruh pada laba perusahaan. Kemudian yang kedua ada teori stakeholder. Nah, teori ini awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemerintah, kreditor, pemegang saham, konsumen, dan pihak lainnya. Kaitan teori stakeholder dengan variabel likuiditas, perputaran aktiva, dan ukuran perusahaan terutama untuk stakeholder eksternal. Dalam hal ini, lembaga keuangan yang umumnya memberikan kredit hanya kepada perusahaan yang termasuk kategori besar, aktiva produktif, dan memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek lebih cepat. Kemudian yang kedua ada teori asimetri informasi.
Nah, teori ini merupakan suatu keadaan di mana manajer memiliki akses informasi atas prospek perubahan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Kaitan teori ini dengan variabel pertumbuhan laba adalah perusahaan yang menyampaikan pertumbuhan laba yang stagnan, tetapi sebenarnya dari pihak perusahaan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dari investor melihat informasi yang ditampilkan ini masih menjadi pertanyaan dan kurang menanggapi dengan baik. Kemudian yang ketiga ada teori struktur modal. Teori struktur modal ini merupakan perbandingan antara proporsi hutang dan modal sendiri sebagai sumber pendanaan perusahaan. Komponen struktur modal ini sendiri dapat berasal dari sumber eksternal maupun internal dari perusahaan. Kemudian ada teori regulasi. Nah, teori ini dapat diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi juga merupakan cara untuk mengendalikan manusia ataupun masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Biasanya regulasi bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Ini pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya. Kemudian ada pengelolaan pajak dan perbedaan laporan keuangan akuntansi dan fiskal. Nah, pengelolaan pajak itu menurut UU nomor 16 tahun 2019 pasal 1 ayat 1 bahwa pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada perbedaan laporan keuangan akuntansi dan fiskal. Nah, perbedaannya ini yaitu keuangan fiskal itu adalah laporan keuangan komersial yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis. Sedangkan laporan keuangan fiskal itu lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Ada kerangka pemikiran dan hipotesis, yaitu variabel independen ada X1, likuiditas, X2, solvabilitas, X3, perputaran aktiva, X4, ukuran perusahaan, dan X5, book tax different. Dengan variabel dependennya Y, yaitu pertumbuhan laba. Nah, di sini hipotesisnya yaitu H1, likuiditas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian ada hipotesis yang kedua, yaitu solvabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hipotesis ketiga, perputaran aktiva berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian hipotesis keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Dan yang kelima, book tax difference berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Sini ada metode penelitian. Nah, objek dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2021 yang berjumlah 52 perusahaan. Nah, kriteria penarikan sampelnya itu ada perusahaan pada subsektor industrial, yaitu jumlahnya 52 perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan yang IPO di bawah 2016, yaitu 9. Kemudian yang ketiga, ada perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap dengan waktu penelitian 2016 sampai 2021, yaitu ada 6. Sampel penelitian itu 37 sampel. Penelitian lanjutan. Nah, jenis dan sumber data. Jenis data. Nah, jenis data dan penelitian ini berupa data kuantitatif, merupakan data yang dapat diukur dan biasanya berupa angka-angka bilangan, yaitu laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sumber data. Nah, sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari luar objek yang diteliti, akan tetapi memiliki hubungan dengan data yang telah dikumpulkan.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengcopy data yang sudah dipublikasikan berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Operasionalisasi. Pertama ada variabel likuiditas X1 itu dengan indikator CR aktiva lancar dibagi utama lancar. Kemudian yang kedua variabel solvabilitas X2 yaitu debt to equity ratio dengan indikator total hutang dibagi total ekuitas. Ada perputaran aktiva X3 yaitu total asset turnover, penjualan dibagi total aktiva. Kemudian yang keempat ada ukuran perusahaan yaitu X4 dengan indikator ukuran perusahaan sama dengan total aset. Kemudian yang kelima ada book tax difference dengan indikator dibagi dua. Yang pertama itu beda permanen sama dengan beda tetap dibagi total aset. Kemudian yang kedua ada namanya beda temporer, yaitu beda waktu dibagi dengan total aset. Kemudian yang keenam ada pertumbuhan laba atau Y. Pertumbuhan laba atau laba sama dengan YT dikurang YT dikurang 1 dibagi YT kurang 1 dikali 100%. Teknik analisis data. Nah, yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini terdiri dari 4 variabel bebas, yaitu likuiditas X1, solvabilitas X2, perputaran aktiva X3, ukuran perusahaan X4, dan book tax difference X5, serta satu variabel terikat, yaitu pertumbuhan laba, Y. Kemudian yang kedua itu dengan uji asumsi klasik, yaitu untuk menguji apakah persamaan garis regresi yang diperoleh linear dan bisa dipergunakan untuk melakukan peramalan, maka harus dilakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada yang pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya itu mempunyai distribusi normal maupun tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas ataupun independen. Model regresi yang baik tidak seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Kemudian yang keempat itu uji autokorelasi. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Kemudian selanjutnya ada uji model penelitian. Nah, uji model penelitian itu ada uji F linearitas. Nah, untuk menguji kebenaran hubungan antar variabel independen yang ada pada model regresi digunakan analisis uji F. Nah, uji F ini dilakukan untuk membandingkan F hitung dengan F tabel.
sebelum membandingkan nilai F tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kepercayaan, yaitu 1 dikurang alfa dan derajat kebebasan agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Kemudian ada koefisien, yang kedua ada koefisien determinasi. Nah, ini merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik dan tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Kemudian ada namanya analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian secara parsial atau secara terpisah, dan pengujiannya secara serentak terhadap semua koefisien regresi untuk menguji pengaruh variabel dependen secara terpisah serta pengaruh bersama keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya uji hipotesis penelitian. Nah, atau uji T. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen secara parsial. Nah, ini akan diketahui bagaimana pengaruh variabel dependen dan variabel independen. Analisis ini menggunakan tingkat kepercayaan, yaitu 1 dikurang alfa dan derajat kebebasan untuk dapat menentukan nilai kritis. Hipotesis menggunakan uji statistik atau uji statistik satu arah. Di presentasi proposal saya. Terima kasih. Hampir 21 menit kamu presentasinya. Iya kok. Jadi kita coba lihat dari awal dulu. Ini oke, turun ke bawah. Ini oke, turun ke bawah. Ini terlalu panjang tadi. Nanti Oh, kepanjangan ya di kok. langsung sebut aja ini research gap. Heeh. Masing-masing masing-masing variabel independen sudah ada research gap-nya. Masing-masing variabel independen sudah ada research gap-nya. Jadi hanya Oke. ditampilkan aja. Oh, berarti Lanjut, nggak perlu dijelasin lagi ya kok. tidak perlu. Oh, Ini ringkas. Teori keagenan itu bahas tentang apa? Teori stakeholder bahas tentang apa? Ya, sampai nomor 5 sekilas satu kalimat aja jelasinnya. Lanjut. Ini oke. Lanjut. Ini langsung sebut dengan teknik purposive sampling didapat 37 perusahaan sebagai sampel. Lanjut. Oke, ini berarti cuma dibaca aja ya. Lanjut. Ini hanya cukup ditampilkan saja. Berikut terlampir operasionalisasi variabel penelitian beserta rumusnya. Selesai. Lanjut. Ini juga hanya disebut saja, tidak perlu dijelaskan. oh, oke kok. Oke, sebelum masuk tanya jawab, ada yang mau ditanyakan dulu? Kok berarti tekniknya ini saya cuma sebutkan aja yang analisis ini, uji ini, nggak perlu dijelasin dalam-dalamnya lagi ya kok. Tidak perlu. Karena ini umum sih, hampir semuanya sama. Semua Oh, peneliti, semua skripsi sama itu. Ada lagi? kalau yang ini langsung tentang teknik aja ya kok. Bilang populasi ada 52 perusahaan. Setelah Heeh. dilakukan purposive sampling,
Dapatnya 37 perusahaan sampel. Oh, Ada lagi? ya. Tadi, benar ya aku sebutkan Ya, sistem. itu udah oke. Yang ini sekilas saja ya kok ya dijelasin. Apa? Kurang jelas suaranya? Teori ini kok. Kenapa? Berarti ini cuma dijelasin sekilas saja ya kok. Maksud teori ini apa? Iya, tapi hanya satu kalimat aja lah saya rasa. Gak usah banyak panjang. Oke. Yang ini Ada kok, lagi? yang grafik ini Iya, jelasin kan grafik. iya. Tadi udah oke menurut saya. Oh, oke. Sama juga ya kok. Iya. Kok Udah? udah kok. Oke. Apa yang melatar belakangi penelitian Anda? Eh, yang melatar belakangi yaitu tentang pertumbuhan laba pada suatu perusahaan. Kenapa labanya? Karena labanya, oh, untuk meneliti laba suatu perusahaan itu meningkat atau menurun. Kemudian, Kemudian eh, pertumbuhan labanya itu dijelaskan menggunakan variabel likuiditas, solvabilitas, perputaran aktiva, ukuran perusahaan, dan book tax difference. sebenarnya Jadi jawabnya ini pakai fenomena. Ya benar oh, fenomena cara jawabnya. menggunakan fenomena. Ya. Apa yang melatar belakangi penelitian? Itu jawabannya adalah fenomena. Fenomena. Apa fenomena kamu? Feme yang ada tiga itu ya kok. Iya, Fenomena umum, umum, khusus, fokus. umum khusus Langsung fokus. ke fokus saja. Oh, oh fenomenanya berarti langsung ke yang khusus yaitu subsektor industrial. Ada apa dengan subsektor itu? Kenapa labanya? Karena eh, eh, laba dari subsektor industrialnya itu mengalami penurunan dan kenaikan. Kalau dibandingkan dengan IHSG, kenapa? IHSG itu karena IHSG itu merupakan indeks harga saham gabungan. Nah, itu
Laba itu mencerminkan aktivitas dari perusahaan. Kalau aktivitas perusahaan bagus, labanya bagus, nanti harga sahamnya akan naik. Secara fundamental begitu. Makanya IHSG kan juga naik turun. Labanya juga naik turun kan? Nanti coba jelaskannya kaitkan dengan cara seperti itu. Coba dipelajari lagi cara mengkaitkan fenomenanya. Gitu. Mengapa memilih objek atau lokasi penelitian di sektor itu? Karena hmm, tunggu ya kok. Sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam dunia investasi, yang berarti informasi laporan keuangan pada suatu perusahaan yang termasuk dalam sektor aneka industrial harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Makanya saya memilih subsektor industrial. Teori utama yang dipakai apa? Teori utama kok, Ya, teori keagenan. kenapa teori keagenan yang dipakai? Karena karena teori ini berpengaruh pada laba suatu perusahaan. Kurang tepat. Teori keagenan ini ada dua pihak. Satu pihak investor, satu lagi pihak manajer yang mengelola perusahaan. Ada perbedaan kepentingan. Investor tentu mau labanya tinggi, jadi nampak kinerjanya bagus. Betul kan? Iya kok. Manajer maunya apa? Labanya secukupnya supaya bayar pajaknya rendah kan? Mm-mm. Nah, itu dia kaitannya. Makanya ada perbedaan kepentingan sehingga muncul agensi, biaya agensi yang tinggi. Makanya dipakai teori ini. Nanti Lilis coba pelajari lagi ya. Oke kok. Teknik pengumpulan datanya pakai apa? Apa kok? Teknik pengumpulan data pakai apa? Purposive sampling itu nggak kok? Bukan. Itu teknik pengambilan sampel. Oh, Pakai apa? Observasi, dokumentasi, wawancara, atau apa? dokumentasi dan Ya, wawancara. tidak mungkin wawancara. Ini perusahaan di bursa loh. Oh ya, dokumentasi kok.
Ya, karena kita kan cuma mendownload laporan keuangan terus kita rekap kan. Itu namanya Mm-mm. dokumentasi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Lilis? Saya rasa itu-itu aja sih yang ditanya kalau di sidang. Oh, berarti nanti sidang kayak gitu ya, Kak? Coba tanya Dwi sama Ricky, mereka udah jalani. Kemarin saya baru kumpul berkasnya hari Jumat. Ya, bisa jadi Selasa udah maju. Oke, kok. Yang di grup bimbingan kita yang sekelas sama kamu siapa? Nggak ada kok. Oh, sendiri ya. Tapi Oh, ada oh. kenal kan? Kayak Maisela kenal kan? Sama Marcella, Shirley yang Marcella kenal sih kok, karena kawan dari SD. ah, coba aja tanya. Kemarin ada dibahas apa aja sama penguji. Biar kamu tahu ada gambaran juga. Kalau bisa cari yang sama-sama akuntansi. Si Shirley, dia juga udah maju kan? Mm-mm. Oke, ini juga udah mau habis waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada kok. Oke, kalau itu ini saya akhiri. Ini nanti rekamannya saya share ya.